Iwan. Suara saya bisa didengar, Pak? Selamat sore Bu Hilmi, Bapak Ibu sekalian. Akhirnya terdengar suaranya. Oke. Ya, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Selamat sore Pak Irwan. Salam kenal dari Iya Pak. Salam kenal ya Pak ya dari kami semua dosen Prodi Pendidikan Matematika UMN Al-Wasliyah. Iya, jadi saya di sini iya Bapak. Saya di sini sebagai moderator yang mendampingi Bapak nanti dalam menyampaikan materi yang nanti akan Bapak sampaikan, yaitu berupa pembelajaran tatap ini dengan metode case study ataupun project based learning. Ya Pak ya. Jadi boleh saya langsung bacakan CV-nya Bapak ya Pak ya, izin ya Pak ya. Ya, silakan. Ya, terima kasih Pak. Jadi Bapak Ibu dosen, mohon maaf untuk supaya lebih interaksi kita lebih keren dan mantap gitu ya, untuk mengaktifkan video. Mohon Bapak Ibu untuk mengaktifkan kamera, suaranya di mute. Cukup Pak Irwan nanti yang akan mute ya Pak ya, meng-unmute karena materi nanti akan disampaikan supaya lebih kondusif. Baiklah Bapak Ibu, saya akan bacakan CV dari Pak Irwan. Nama adalah Pak Irwan N. Rayanto Aloysius SSI MSc. Tidak salah ya Pak ya? Mudah-mudahan tidak. Nah, lahir pada tanggal di Klaten pada tanggal 28 Oktober 1970. Wah, baru ulang tahun ya Pak ya? Iya, kayaknya kalau tadi Bapak ada di sini kita kayaknya pohon tumbang ya. Oke, selamat ulang tahun ya Pak, panjang umur, semoga sehat selalu, berkah dunia dan akhirat. Amin. Nah, selanjutnya jenis kelamin sudah pasti laki-laki. Nah, agama Katolik ya Pak ya. Ya, Kristen Katolik. Pangkat, jabatan, dan golongan, penata, lektor, dan golongan 3D. Selanjutnya bidang keahlian, nah ini matematika terapan. Jadi Bapak Ibu dosen di sini yang pernah atau yang sedang mengampu mata kuliah murni, agak diperhatikan ya Bapak Ibu ya. Bukan cuma kita saja yang pendidikan, tapi semua harus memperhatikan nanti apa yang disampaikan oleh Pak Irwan. Kemudian fakultas dan jurusan ini tempat naungan Bapak ya Pak ya, MIPA dan matematika, jurusan matematika, berarti bukan pendidikan ya Pak ya. Nah kemudian ada jabatan dalam kampus Merdeka itu adalah koordinator program kajian dan pengembangan kampus Merdeka. Mantap ya Pak ya. Oke, kemudian jabatan di UGM sendiri adalah Kepala Bidang Kajian Akademik dan Pusat Inovasi dan Kajian Akademik UGM mulai dari tahun 2017 sampai dengan sekarang. Iya. Kemudian pendidikan tinggi ya, dari S1 itu di UGM, nah, tamat tahun 1996 bidang studi matematika. Kemudian di S2-nya di Belanda, University 20 Eindhoven. Kalau salah saya baca, maaf ya Pak ya. Logat-logat Batak agak celat kalau ngomong bahasa Inggris Pak. Jadi mau dimaklumi ya Pak ya. Kemudian tamat atau tahun selesai tahun 2000. Kemudian di tempat yang sama juga memperoleh gelar doktor di tahun 2013.
Oke, nah ini ada beberapa karya-karya yang sudah dilahirkan oleh Bapak kita Pak Irwan, yaitu pengalaman penelitian selama 5 tahun terakhir. Nah, di sini ada berupa hibah dari dana penelitian masyarakat, dana institusi, baik penelitian dana masyarakat, kemudian ada juga yang dana kompetitif, ada dana dikti dan lain sebagainya. Ada 7 di sini. Kemudian untuk publikasi, nah ini ada yang mencari di sini ada 10, mungkin di luar dari sini mungkin lebih dari 10 ya Pak ya. Mulai dari tahun 2016 sampai sekarang 2021 di sini yang terkenal. Mungkin di luar ini pasti banyak sekali karya-karya yang sudah dilahirkan oleh Pak Irwan. Saya rasa Pak mungkin begitu saja yang bisa saya bacakan Bapak Ibu dosen yang sudah berhadir di virtual meeting maupun di ruang kita ini yang sederhana ini yang tak seberapa ya Pak ya. Nah, mungkin itu sih yang bisa saya bacakan untuk Bapak Ibu dosen. Kemudian saya langsung berikan mikrofon ini kali ya Pak ya, mikrofon virtual kepada Pak Irwan untuk menyampaikan pembelajaran matematika murni dengan metode case study ataupun project based learning. Dengan segala hormat Pak, kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih Bu Hismi sudah mengantarkan dengan cukup baik. Ibu Bapak dosen yang saya hormati, senang sekali bertemu di ruang virtual. Salam kenal, saya Irwan Indrayanto. Sepertinya dulu saya pernah ketemu dengan Awaliyah Medan dulu ya, UNM. Saya lupa, saya pernah ketemu. Iya. Kalau Alwasiyah kayaknya pernah ketemu ya. Saya lupa, tapi apakah di level prodi atau di level universitas? Sepertinya pernah ketemu di ruang virtual juga. Baik, salam sejahtera buat kita semua. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Ini tidak capek ya Bu dari pagi. Bukan Pak. Apalagi kita nunggu di sini laki-laki Bu materinya, jadi emak-emak seperti ibu. Gitu ya. Jadi biasanya bapak-bapak laki-laki biar semuanya ibu. Ya, ada Bapak Abdul Mujid juga ada yang di sini ya. Terima kasih untuk yang sudah hadir. Ini slide-nya sudah saya bagikan di chat juga sudah bisa Bapak Ibu lihat. Kebetulan saya ada di Pusat Inovasi dan Kajian Akademik. Memang kami yang memikirkan bagaimana implementasi ini ikut uji ya, Ibu Bapak, teman-teman sekalian. Saya panggil teman-teman nggak apa-apa aja. Ini adalah ikut uji. Jadi ini slide ini yang kami susun untuk pencapaian ikut uji. Kenapa kok kemudian kita didorong case based sama project based, terutama di pembelajaran bahkan basic science seperti kita. Jadi ini yang akan saya sharekan beberapa slide mungkin akan general, tapi secara umum ini yang perlu kita pikirkan bersama. Kalau di rancangannya sudah cukup jelas, nanti implementasinya akan menjadi cukup mudah. Baik, saya mulai langsung. Sebenarnya makanya tadi kenapa kok urgensinya case based sama project based? Ini saya mulai dari ikut tujuh dulu. Kemudian nanti secara umum konsep case based sama project based. Kemudian yang tidak kalah penting, yang poin ketiga adalah rubrik penilaian. Bagaimana kita menilai case based sama project based. Kemudian nanti akan saya tunjukkan penggunaan LMS karena bahwa desain case based sama project based ini bisa kita support dengan keberadaan learning management system yang dalam artian nanti sebenarnya mempercepat kapan kita bisa membuat case based sama project based, terutama untuk pembelajaran murni seperti di matematika ya. Mungkin tidak sepenuhnya murni, tapi basic science istilahnya. Kalau murni nggak dicampur apa-apa ya. Itu kan ada yang campur itu kan enak ya, es campur gitu ya. Itu enak, jadi kalau satu aja nggak enak ya. Makanya ini harus dicampur-campur dengan metode yang lain supaya sebenarnya case based sama project based ini menjadi bermanfaat. Nah, ini nanti akan saya bahas di sini. Baik,
Itu ada 4 hal, nanti, saya akan tunjukkan bagaimana saya akan menerapkan sharing di matematika. Beberapa mata kuliah yang saya ajarkan nanti akan saya tunjukkan. Baik, saya mulai dari materi pertama dulu, nanti akan saya, cepatkan saja ini materi ini. Baik, kenapa kok kita perlu, project based sama case based? Karena sebenarnya, kurikulum kita yang sudah cukup, berkembang pesat ini, apalagi kemajuan teknologi yang cukup pesat, kita perlu cara berpikir yang, kreatif, inovatif, adaptif, dan kolaboratif. Artinya sebenarnya dosen di sini menjadi partner, jadi mitra pembelajar, bukan lagi sebagai, hanya satu-satunya sumber pengetahuan. Sehingga literasi seperti berpikir kritis, kompetensi untuk menyelesaikan masalah, komunikasi dan kolaborasi itu menjadi penting. Sehingga ini yang perlu kita dorong dengan case based dan project based. Kalau menurut SNDikti, Permendikbud nomor 3 tahun 2020, di sini ada satu hal yang di bawah karakteristik proses pembelajaran yang kita sebut sebagai SCL, Student Centered Learning. Ternyata memang tercantum di sana bahwa, capaian pembelajaran lulusan itu diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan perkembangan, kreativitas, kapasitas berpikir, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa. Ini, kami garis bawahi, bukan garis bawah ya, disorot kuning, karena memang itu sebenarnya kenapa kok case based sama project based perlu didorong untuk keseluruhan, program studi, termasuk juga program studi matematika. Dalam hal ini, mungkin ada yang bilang matematika murni. Kalau, sepanjang yang saya tahu, matematika itu adalah basic science. Jadi ilmu basic itu bisa menjadi queen of science, ataupun, king of science, ataupun servant of science. Jadi bisa jadi dia adalah raja ilmu pengetahuan, ataupun ratu ilmu pengetahuan, tetapi juga dia melayani ilmu pengetahuan yang lain. Sehingga sebenarnya tidak ada istilahnya matematika murni. Jadi matematika yang diterapkan ataupun yang belum diterapkan. Jadi applied mathematics yang seperti yang saya tadi disebutkan diperkenalkan, ataupun not yet applied mathematics, matematika yang belum sempat diterapkan. Tapi sebenarnya semua matematika itu bisa diterapkan. Kebetulan bidang saya adalah matematika, terapannya adalah teori antrian. Kalau Bapak Ibu paham, teori antrian itu diciptakan sudah cukup lama. Teorinya dulu muncul, kemudian baru aplikasinya. Teorinya muncul tahun 1930, 35, dan segala macam, terkait dengan teknologi, tapi kemudian baru muncul dimanfaatkan itu begitu teknologi seluler muncul. Jadi 1980-an baru kemudian teori antrian itu cukup gencar. 60-an mulai tapi tidak gencar seperti sekarang. Jadi kembali ke sini tadi, bahwa zaman berkembang cukup cepat saat di sini dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2020, di sini sudah jelas dinyatakan bahwa capaian pembelajaran dan proses pembelajaran itu mengutamakan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa. Sehingga ini sangat penting bahkan untuk yang matematika. Ya, disebut sebagai student centered learning. Jadi, prosesnya adalah mahasiswa itu harus aktif, kemudian pemahamannya harus mendalam, dan kemudian tanggung jawab dan akuntabilitas mahasiswa itu penting. Kemudian, mandiri, jadi dia berkembang, mandiri. Kemudian, juga, ini ketergantungan antara dosen dan mahasiswa, dan saling menghormati. Baik, bagaimana itu seharusnya kita implementasikan? Nomor 7 ini yang sebenarnya membuat kita harus berpikir ulang mengenai juga, IQ 7-nya. Bahwa pendekatan reflektif terhadap proses belajar itu menjadi penting. Apa maksudnya, proses pembelajaran reflektif? Adalah bahwa setiap kali kita belajar berarti harus ada reflective assessment. Bukan lagi summative assessment yang intinya menguji, hafal apa tidak ya, hafal apa tidak, tetapi lebih pada apa yang saya dapatkan pada saat saya belajar sesuatu. Reflective assessment lebih cocok untuk yang case based ataupun project based. Jadi, kalau kita belajar, kemudian ujiannya closed book, itu bukan reflective assessment, itu adalah summative assessment. Reflective closed book mengharapkan bahwa mahasiswa hafal,
kemudian tidak perlu buka buku dan segala macam. Sementara reflective assessment lebih pada apa yang saya dapatkan. Jadi istilahnya adalah delta yang saya dapatkan sebelum saya kuliah sampai dengan setelah kuliah. Jadi ini cocok dengan capaian pembelajaran mata kuliah itu. Jadi kalau kita capaian pembelajaran berarti kan harus sesuai ya. Baik. Ini juga Iya. Bentar, ada yang naik motor ya. Oh iya, Bu. Terus Bu? Baik, kita coba dulu teruskan. Ini jadi menurut Nati, Permendikbud tadi sudah ada bahwa kompetensi abad 2 patuh itu diikuti dengan metode pembelajaran yang sesuai. Nah, di Kepmen nomor 3 tahun 2021, ini juga ada terkait dengan metode pembelajaran berbasis kasus dan pembelajaran berbasis project, team-based project, ataupun case-based learning. Nah, itu harus tertuang dalam RPS, atau di tempat kami disebut RPKPS, dan pelaksananya harus ada mahasiswa yang aktif, dan ini juga perlu disesuaikan assessment dan evaluasinya. Itu poin yang saya garis bawahi. 3 hal ini perlu kita pikirkan bersama. Baik, jadi kalau kita lihat, kita ke indikator kinerja utama, IKU, ada satu hal yang sebenarnya kenapa kok bahwa IKU itu penting, ini ada 3 domain, kualitas lulusan, kualitas kurikulum dan pembelajaran, dan kualitas dosen. Sementara case based dan project based tadi ada di kualitas kurikulum dan pembelajaran, supaya sesuai dengan kompetensi abad 21. Baik, ini tidak usah saya detailkan, tetapi satu hal yang penting sebenarnya adalah bahwa kriteria evaluasi akhir itu yang menyebabkan kita ini agak jadi banyak resistensi. Di kriteria ini, 50% bobot nilai akhir itu harus berdasarkan dari kualitas partisipatif. Jadi harus ada penilaian, dan itu penilaiannya itu bobotnya adalah 50%. Itu harus dari case method atau team based project. Nah, kalau Bapak Ibu melaporkan ke PD Dikti, datanya itu seperti ini. Nah, ini contohnya ya. Jadi nanti ada aktivitas partisipatif, ada hasil project, ada kognitif. Nah, sebenarnya menjadikan kita harus berpikir ulang mengenai termasuk juga kompetensi adalah bahwa kognitif di dalam kognitif di sini dituliskan UTS dan UAS. Itu masuk ke kognitif. Padahal beberapa mata kuliah kita yang contohnya di matematika itu kognitif dan itu tidak hanya UTS dan UAS itu ada tidak hanya kognitif, tetapi juga ada yang beberapa yang kasus ataupun beberapa yang project based, sehingga harusnya ini beberapa harus kita pindahkan. Jadi yang di sini Bapak Ibu sekalian mungkin nanti bisa dilihat di slide-nya. UTS UAS yang di sini 30% biasanya kita menulis UTS 30%, UAS 30%. Berarti kalau ini nguji kognitif ini ditulis hanya 5, ini ditulis hanya 5, kemudian hasil proyeknya karena dia presentasi hasil ini 25, ini aktivitas partisipatif, ini kasus-kasus berarti ini 25. Jadi di total ini tidak sepenuhnya 30 lagi, tidak sepenuhnya 30 lagi, tetapi dipecah menjadi 2 ini ke atas. Dan ini baru kemudian dihitung. Kalau kita melakukan seperti ini baru dihitung sebagai IKU 7. Karena nanti bahwa di sini ada beberapa bagian dari tengah semester itu masuk ke partisipatif dan segala macam. Jadi dalam hal ini kita harus juga merevisi format RPS kita. Format RPS kita harus kita sesuaikan supaya nanti tim dari teknis yang input itu tidak salah. Kalau nanti ini
UTS, UAS langsung dimasukkan 30% di kognitif, nanti yang Bapak Ibu lakukan tidak tercapai. Baik, saya tunjukkan apa itu case base. Jadi case base ini bisa macam-macam. Ini salah satu contohnya yang di manual. Case base intinya kalau yang di sosial ini, ada yang protagonis, kemudian ada yang antagonis, ada pro yang kontra, kemudian saling berdiskusi. Ini adalah contoh dalam bidang bukan humaniora. Nah, tapi kalau untuk kasus kita, intinya sebenarnya case base adalah suatu kasus yang kemudian dibahas. Jadi bukan teoritis, tapi gampangannya adalah soal cerita. Kalau di Bapak Ibu yang ada di membahas terapan, nanti pasti intinya bukan langsung angka, tetapi ada proses abstraksi untuk menjadi soal cerita, dan bagaimana itu menyelesaikan, setelah menyelesaikan ada proses interpretasi. Itu yang lebih pada case base. Nanti akan saya berikan contoh soal ujian saya, beberapa yang case base. Nah, bagaimana peran dosen dan peran mahasiswa? Kalau dosen tadi adalah, ini yang penting adalah CPMK-nya tercapai. Kemudian harus melihat bagaimana prosedur itu dilakukan. Apakah dengan individu atau dengan kelompok, kemudian bagaimana waktunya. Kemudian ini dosen selama proses itu hanya mengobservasi. Kemudian kunci keberhasilannya itu tentu saja mahasiswa yang aktif. Jadi setelah diskusi kelompok, ini kemudian presentasi di depan bisa. Nah, dosen kemudian di akhir itu merangkum dan menyimpulkan. Ini adalah tugas dosen dalam JPL. Nah, sementara peran dari mahasiswa di sini, ini nanti langsung mencari, begitu diberikan kasus-kasus kan mencari berbagai sumber. Jadi ini syaratnya ya, ini harus open book, bahwa ada internetnya cukup memadai untuk mencari sumber literatur tambahan. Kemudian capaian pembelajaran ini juga harus tahu. Kemudian berusaha memecahkan masalah bersama kelompok, kemudian mempresentasikan. Nah, ini keunggulannya apa? Adalah pengalaman belajarnya menjadi kontekstual. Jadi tidak hanya teori-teori yang Bapak Ibu sampaikan. Kemudian ini untuk mengembangkan high order thinking skill, lebih pada problem solving, decision making. Kemudian mahasiswa bisa mengintegrasikan prior knowledge, jadi pengetahuan yang sebelumnya bisa diintegrasikan. Kemudian untuk pengambilan keputusan ini bisa dilakukan berdasarkan dari kasus-kasus tadi. Nah, ini dari prior knowledge, jadi pengetahuan dari mahasiswa digunakan untuk mengambil keputusan. Jadi lebih di situ, ini juga kalau case based project based sekaligus juga mengembangkan potensi dari soft skill. Jadi soft skill mereka presentasi, toleransi, menghargai pendapat orang lain, dan juga kemudian saling mendengarkan ya. Secara umum itu prinsip-prinsip demokrasinya di sini tercapai. Nah, apa itu tantangannya? Ada tantangannya tentu saja Bapak Ibu. Kalau mahasiswa belum menguasai bahan, pembelajaran berbasis kasus akan lama. Jadi ini perlu kita akali bagaimana supaya mahasiswa tertarik. Kemudian kalau misalkan ini bebannya terlalu tinggi, kasusnya terlalu sulit, juga akan susah. Jadi mahasiswa akan bosan. Kemudian juga membutuhkan waktu lama. Dan pembelajaran tidak efektif kalau dosennya tidak kreatif dan tidak aktif mencari kasus yang relevan. Itu juga mempersyaratkan tantangannya di sini. Jadi seperti itu Bapak Ibu tantangannya. Nah, tetapi kemudian kalau kita lihat dari berbagai literatur, studi kasus itu banyak soft skill-nya ya. Jadi ini bisa terkait dengan kasus nyata, bisa terkait dengan skenario yang dirancang, kemudian bisa soal cerita. Kemudian ini juga untuk merancang ketertarikan, jadi supaya tidak membosankan. Kemudian juga terkait juga dengan soft skill mendengarkan orang lain, kemudian berbicara dengan kolega. Seperti kalau nanti kerja, berarti kan ini bagaimana berdebat, bagaimana mempresentasikan itu juga dilatih di sini pada saat kita membuat ini adalah case base ataupun project base. Baik.
Ini ada beberapa teori, tapi saya akan skip saja Bapak Ibu sekalian, nanti bisa dicek. Saya akan ke team based project. Nah, team based project secara singkat sebenarnya adalah inquiry based learning. Jadi konteks pembelajaran ini dari masalah autentik dari dunia nyata. Apa bedanya dengan case based? Secara singkat sebenarnya adalah kalau case based itu adalah satu kasus yang singkat, diselesaikan satu pertemuan bisa. Kalau project based adalah kasus yang lebih kompleks yang biasanya memerlukan 2, 3, bahkan lebih dari jumlah pertemuan yang harus disingkatkan. Karena di sini mahasiswa itu harus mencari sumber-sumber yang lain, kemudian konteksnya apa, kemudian dari kasus di sini, kemudian bagaimana itu tujuan dari penelitiannya harus dicoba mahasiswa diminta mengekspor di sana. Kemudian ya kompleksitas permasalahannya juga kita harus pintar memilih supaya sebenarnya itu solvable bagi mahasiswa. Jadi bukan bisa diselesaikan mahasiswa. Bukan kasus penelitian yang dosen yang harus selesaikan, kadang mungkin itu lama ya. Penelitiannya dosen itu agak lama kalau misalkan akan diselesaikan mahasiswa. Baik, ini prinsipnya sama, ada project based ataupun problem based. Ini peran dosen di sini sama seperti tadi, case based itu menyusun pelaksanaan seperti apa, kemudian mengatur waktu, termasuk juga memberikan dukungan, empati, motivasi, karena biasanya permasalahannya adalah sulit, sehingga dosen di sini tidak memberikan jawaban, tetapi karena 2-3 pertemuan ya, jadi harus dibimbing ya. Kemudian aktivitas di kelas juga harus kita lihat, kemudian proses pembelajaran juga dibantu, kemudian ini juga dosen itu sebagai pemandu, fasilitator. Nah, peran dari mahasiswa selalu mengerjakan, meningkatkan pengetahuan, menunjukkan kinerja, membuat proposal dengan mengoptimalkan kontribusi belajar. Satu hal yang sebenarnya kita harus lakukan di case based ataupun project based, mahasiswa kita bagi dalam kelompok-kelompok. Tidak bisa mereka hanya sendirian. Satu hal yang dilakukan biasanya saya membagi menjadi maksimal anggotanya itu 5. Bisa membuat seperti itu supaya sebenarnya ini bisa saling belajar, saling memotivasi, dan segala macam itu ada. Jadi pembelajaran dalam kelompok. Jadi case based ataupun project based bisa jadi kalau project diselesaikan pasti dalam kelompok. Case based bisa diselesaikan mandiri, tetapi saya biasanya dari pengalaman itu selesaikan saja di kelompok supaya saling belajar dan berdiskusi, dan nanti juga ada hal-hal yang bisa ditingkatkan. Nah, ini ada beberapa keunggulan, banyak keunggulan dan mungkin tantangannya saja ya. Kalau keunggulannya Bapak Ibu pasti sudah melihat ini dari berbagai literatur, kehadiran mahasiswa, yang pembelajaran lebih baik, peningkatan keterampilan yang kompleks, high order thinking skill, belajar lebih luas karena masalah-masalah nyata. Kemudian keterlibatan mahasiswa juga lebih tinggi karena proyeknya mahasiswa yang menentukan sendiri. Biasanya kalau untuk project base saya hanya menentukan topik, nanti saya bisa tunjukkan. Tantangannya memang membutuhkan waktu lama. Ini bisa tidak efektif kalau mahasiswanya tidak aktif ataupun dosennya sama seperti tadi juga tidak kreatif. Jadi memang ada 2 hal yang sebenarnya perlu timbal balik. Kemudian ini membutuhkan mahasiswa harus tahu pengetahuan sebelumnya. Baik, saya lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini juga beberapa teori bahwa di sini kaitannya bahwa ini menyelesaikan permasalahan, kemudian inisiatif dari dosen ataupun mahasiswa bisa bersama-sama. Kemudian biasanya adalah merupakan bagian dari suatu proyek besar, bisa hasil akhirnya itu bisa dituliskan dalam bentuk laporan ataupun bisa kayak responsi ataupun seperti apa ya. Biasanya ini membutuhkan memang waktu yang cukup panjang ya. Kemudian ini dosen hanya sebagai fasilitator, jadi tidak menguasai apa yang harus ditentukan. Ini saya skip juga. Nah,
Mungkin akan saya tunjukkan dulu sebelum sampai dengan merancang rubrik di Elo, atau rubrik ini saya berikan sekilas saja. Jadi rubrik ini kita gunakan untuk menilai kinerja mahasiswa. Kenapa rubrik itu penting? Karena lebih valid dan kemudian reliable dan juga lebih fair. Ada dua macam rubrik, analitik dan holistik. Nah, ini yang contoh analitik rubrik. Ini ada berbagai macam dimensi, partisipasi, komunikasi, usaha, dan kemudian sikap. Kemudian Bapak Ibu mendefinisikan apa yang tinggi, sedang, kurang, dan lemah. Atau beginning, developing, good, outstanding. Sempurna, sangat bagus, bagus, kurang, tidak bagus. Ya. Biasanya kenapa kok 4? Karena kan kayak nilai kita ABC itu kan maksimal 4 ya. Jadi ini untuk rubrik sebaiknya nilainya 1 sampai 4. Dan kriterianya ini jelas. Dan kenapa kok ini rubrik penting? Karena mahasiswa biasanya juga gunakan untuk menilai, jadi kita gunakan juga kalau untuk proyek ini kan menilai temannya. Nah, untuk menilai temannya ini kita sediakan rubrik, karena kalau tidak, nanti disilakan menilai 1 sampai 100. Mereka tidak punya pengalaman untuk menilai. Jadi agak susah. Lebih baik kita sediakan kriterianya, kemudian ada rankingnya, kemudian yang akan kita nilai apa? Partisipasi. Jadi kalau takutnya nanti di kerja kelompok ada yang numpang, Bapak Ibu sekalian. Jadi bisa jadi itu yang sebenarnya juga harus kita nilai. Kemudian berikutnya komunikasi, ini cara presentasi, kemudian usaha, ketekunan, kemudian juga sikap, ini bisa kita nilai. Ini disebut kriteria, di atas itu disebut performance level, dan di dalamnya itu deskripsinya. Pembedaannya seperti apa? Kalau misalkan outstanding, di sini biasanya lengkap dan tepat. Mungkin sederhana, yang kita lawan biasanya kalau kita mau lawan katakan. Jadi kalau kita ingin mendefinisikan rubrik, biasanya yang paling rendah apa, kemudian yang paling tinggi apa, tinggal kita tengah-tengahnya itu kita naik turunkan kriterianya. Nah, ini holistik. Holistik itu bedanya analitik dengan holistik. Kalau analitik itu komplit, ada partisipasi, komunikasi, tujuan, dan attitude. Kalau ini holistik itu tinggal 1, 2, 3, 4. Ini contohnya ya. Holistik itu hanya menunjukkan lengkap, memahami permasalahan, kemudian semua tugas dikerjakan. Apa itu 1? Kalau dia, misalkan apa yang disebut 1 kalau dia tidak memahami permasalahan. 2 apa? Memahami permasalahan dikit tapi banyak yang kurang. 3 apa? Misalkan hanya memahami sebagian, tapi ini semua tugas itu sudah benar dilakukan. Jadi yang sempurna adalah yang lengkap dan kemudian bisa menyelesaikan semua tugas dengan baik. Nah, ini ada satu hal yang kita manfaatkan. Tadi di awal saya sampaikan bahwa case base ataupun project base itu jalan kalau kita menggunakan berbagai LMS untuk menyelesaikan. Contohnya adalah ini kami menggunakan Moodle. Saya berikan contoh, ini saya skip dulu RPS-nya. Saya tunjukkan contohnya dulu Bapak Ibu sekalian, saya stop. Saya izin share LMS yang saya punyai. Kebetulan saya juga banyak, bidang saya itu matematika terapan dan banyak stokastiknya. Lebih seperti kalau Bapak Ibu belajar stochastic operation research, riset operasi stokastik. Saya izin share, ini adalah mata kuliah saya di pertanian. Saya ngajar, kali ini saya ngajar 70-an, 9. Biasanya saya ngajar 100-an kalau untuk mata kuliah. Jadi ini mata kuliah statistika dasar, dari definisi statistika sampai ANAFA. Yang saya lakukan karena ini ada daringnya atau ini asalnya, lokasi kuliah saat ini, misalkan lokasi kuliah. Supaya kenalan, ini Bapak Ibu namanya Padlet.
Padlet itu padlet.com namanya ini Padlet. Ini bisa digunakan gratis kalau hanya 3. Bisa langganan Bapak Ibu sekalian. Jadi ini saya paste, ini contohnya. Ini terlihat ya, masih terlihat ya? Yang terlihat Padletnya atau ini kuliah saya? Padletnya tadi Pak, sekarang Oh ya, sekarang LSS Bapak. oke, baik. Ini contohnya, jadi mata kuliah saya, PPT-nya itu saya bagikan 2-3 hari sebelumnya. Kemudian ini saya taruh di Google Slide, jadi ini mahasiswa bisa nonton dan membaca animasinya. Dan juga saya sediakan video. Ini saya menerapkan flip learning. Video ini 30 menitan. Kalau saya kuliahkan ini jadi kuliah 2 jam. Tapi kalau ini saya rekam, jadi seperti ini hanya videonya hanya hanya 32 menit. Iya, 32 menit. Jadi kalau saya ngomong sendiri 32 menit dan ini sudah ada coret-coretannya. Bedanya apa dengan kayak kita membagikan slide? Di sini juga ada slide di atasnya ya, ini sama ya, Bapak Ibu sekalian. Slide ini tidak bisa kita coret-coret, kecuali kita berikan animasi. Kalau ini, video ini adalah materi yang saya berikan di kelas, tapi saya berikan di video. Jadi istilahnya adalah Bapak Ibu, ini namanya flip learning ya Bapak Ibu, mungkin sudah pernah melakukan. Jadi flip learning artinya kuliahnya itu sudah diberikan lewat video. Bukan hanya membagikan file atau PPT Bapak Ibu sekalian, tapi benar-benar kita menerangkan. Cuman bedanya ini kan direkam. Jadi direkam seperti ini. Jadi kalau ini PPT-nya sudah ada animasinya juga saya bagikan. Ini dibagikan lewat Google Slide. Tapi ini videonya ini saya bagikan sebelum kuliah. Dan ini saya lakukan untuk seluruh pertemuan. Pertemuan kedua juga ada. Pertemuan ketiga juga ada. Dan ini yang case base-nya. Saya sampaikan di sana. Nah, kenapa kok ini mempercepat Bapak Ibu? Memungkinkan untuk case base ataupun project base. Karena ini materi ini sudah diberikan sebelum kuliah. Jadi saya tidak membahas materi ini di kelas kecuali mahasiswa tidak paham. Jadi bagaimana ngecek pemahaman mahasiswa? Saya mengadakan kuis setiap awal kuliah. Jadi di sini ada pre-test dan post-test. Mahasiswa harus mengerjakan ini 5 menit sebelum, ini ada yang 7 menit. Kemudian ada hasilnya ya. Hasilnya bisa saya lihat langsung. Saya tunjukkan ini menggunakan LMS namanya Moodle. Kemudian saya bisa lihat rata-rata kelasnya. Ini rata-rata kelasnya. Ini adalah rata-rata kelas pada saat mengikuti video, tapi mereka nonton sendiri. Nilainya 42, Bapak Ibu sekalian. Ini untuk pretest 2. 42. Nah, selanjutnya, karena kok nilainya jelek, kemudian saya tanya di kelas. Ini saya bagi kelompok. Kemudian interaksi berikutnya adalah, saya minta mereka menuliskan pertanyaan per kelompok, 1 pertanyaan, ditulis di papan tulis. Atau kadang saya tulis juga di Padlet ini Bapak Ibu sekalian. Jadi contohnya adalah, ini pertanyaan. Jadi, ini jurnalnya, nanti kasusnya. Nah, ini adalah pertanyaan. Satu kelompok saya minta bertanya 3 pertanyaan. Saya masukkan ke Padlet. Kenapa ke Padlet? Bisa di papan tulis Bapak Ibu sekalian. Jadi, mahasiswa maju. Kelompok 1, coba mana yang paling sulit tadi. Mereka nulis pertanyaan di papan tulis.
sampai 10 kelompok. Ini di sini saya mempunyai 10 kelompok. Mahasiswanya sekitar 50-an, satu kelompok 5. Ini saya minta satu-satu menulis. Kemudian setelah itu mereka berikutnya adalah ngecek, ini saya paham nggak, saya bisa menyelesaikan nggak. Saya berikan contoh ya, mana ya? Oh, ini lokasi. Sebentar, saya tunjukkan. Jadi setelah itu kemudian, nah ini aja. Saya minta mereka memberikan rating, Bapak Ibu sekalian. Jadi ratingnya kayak gini. Ratingnya itu memberikan tanda hati kayak kita main Instagram. Jadi supaya sebenarnya ini supaya mahasiswa itu juga bermain. Supaya kayaknya mereka belajar tapi sebenarnya juga bermain. Nah, interaksi sebenarnya seperti ini yang perlu Bapak Ibu ciptakan di kelas. Jadi kalau hanya nerangkan di kelas itu bukan case-based, project-based, dan itu juga bukan flip learning. Kalau kita hanya sekedar membagikan. Jadi materi dibagikan dalam bentuk video, kemudian mereka nggak paham tadi, saya jelaskan dengan cara ya udah kalian bertanya. Jadi isinya di kelas itu mereka bertanya dan berinteraksi. Bisa aja nulis di papan tulis kalau 10 kelompok 10 pertanyaan. Saya selang-seling ya, kadang-kadang menggunakan teknologi, kadang-kadang tidak. Saya berikan pertanyaan, kemudian saya lempar ke kelompok lain. Pertanyaan kelompok 1 siapa yang bisa jawab? Silakan menulis nama kelompoknya. Jadi misalkan ada kelompok 1 bisa dijawab, kelompok 2, 3, 4. Akhirnya nanti Bapak Ibu akan ada interaksi di kelas, saling bertanya, saling berdiskusi, dan segala macam. Atau kalau nggak sempat waktunya, Bapak Ibu konsentrasi ke yang belum terjawab mahasiswa. Saya terangkan dulu. Setelah saya terangkan, kemudian meminta kelompok lain mencoba menjawab. Ini contohnya, jadi setelah setelah kuis ini ternyata mahasiswa masih belum paham. Kemudian setelah saya terangkan, di akhir kuliah saya adakan kuis lagi. Itu adalah post test. Bedanya adalah di sini soalnya sama tapi diacak Bapak Ibu sekalian. Jadi kita lihat di sini rata-ratanya setelah mereka itu lebih paham, jadi rata-ratanya menjadi 79. Dari 40 jadi 79. Belum cukup bagus. Ini mahasiswa masih terkaget-kaget. Ini pertemuan kedua dengan harus belajar sendiri. Ini semester 1 Bapak Ibu sekalian. Tahun pertama ya, semester 1. Saya sudah mulai memperkenalkan flip learning, kemudian juga interaksi, dan mereka sepertinya terkaget-kaget. Nah, ini di pertemuan keempat, saya sudah bisa mengenalkan case-based learning. Nah, ini gampang, simple. Tapi bagi mahasiswa sepertinya ini menjadi tantangan. Jadi saya berikan tantangan seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jadi silakan cari jurnal atau paper di bidang Anda. Ini saya ngajar di geografi. Jadi statistika itu digunakan. Saya juga ngajar di pertanian, teknologi pertanian, dan fakultas-fakultas lain yang intinya itu sebenarnya mereka hanya menerapkan, tidak di ilmu murni saja. Saya minta mereka mencari jurnal. Setelah itu jurnalnya cocok dengan bidangnya. Habis itu menguraikan jurnalnya itu tujuan penelitiannya apa, jenis datanya apa, dan kesimpulannya apa. Contohnya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ini baru semester 1. Saya minta mereka membaca jurnal. Habis itu di sini, kemudian ini jurnalnya. Saya berikan contoh. Ini jurnalnya tahun 2022 ya. Tahun ini. Ini dampak penutupan lahan terhadap suhu permukaan. Apa yang mereka cari? Tujuan penelitian, penyajian data, karena itu bahan dari penyajian data, dan kemudian juga kesimpulannya apa. Nah, jadi di sini contohnya tadi mahasiswa mengerjakan ini, saya minta untuk membuat PPT yang isinya menjelaskan di sini. Jadi contohnya kelompok 1 tadi. Ini mahasiswa bikin PPT, dan PPT-nya itu langsung di-share sana, tidak harus langsung dipresentasikan, tapi intinya upload PPT.
Tujuannya apa? Ini mereka mengidentifikasikan tujuan paper, sekaligus belajar mengenai penelitian. Kemudian bagaimana sumber datanya? Sumber datanya adalah ini. Kemudian bagaimana mereka mengambil, itu adalah teori dari teori yang saya bahas di sini. Data primer atau data sekunder. Jadi mereka kemudian ngecek di ini. Ternyata jenis datanya adalah primer. Mereka datanya apa? Datanya primer. Kemudian jenis datanya apa? Ternyata cross section. Cross section yang ditulis dalam bentuk tabel karena dia menyatakan lokasi, menyatakan datanya. Jadi kontur adalah cross section, kemudian termasuk data apa? Kualitatif atau kuantitatif? Kuantitatif. Kemudian alasan pengumpulan data seperti apa? Kemudian bagaimana penyajiannya? Ini adalah yang saya ajarkan di kelas. Jadi mereka berusaha mencari jenis datanya apa, cara penyajiannya apa, kemudian datanya primer, sekunder. Tadi itu yang dia tanyakan. Jadi mereka menerapkan yang diketahui, tapi langsung ke jurnal. Penyajiannya seperti apa? Ini pie chart saya tunjukkan. Nah, ini mereka berusaha mencari langsung di jurnalnya. Dan jurnalnya mereka sendiri, punya mereka sendiri. Line chart tematik. Kemudian ini tematik, ini pie chart, ini flow chart, ini line chart. Dan ini tabel yang cross section karena di sini ada bentuknya tahun, kemudian kesimpulannya. Ini saya lakukan untuk semuanya. Baik, saya berikan contoh soal ujiannya, supaya Bapak-Ibu terbayang ini soal ujiannya seperti apa yang case based atau project based. Saya lakukan seperti ini. Case based, project based. Oh, mungkin ini ujian tengah semester. Sudah terlihat ya? Masih terlihat? Jadi ini ujiannya open book. Kemudian saya minta gini. Ini bobotnya saya beri bobot 70%. Karena kami menerapkan OBE, maka setiap soal itu selalu ada CPMK-nya yang dibebankan kepada CPL-nya. Jadi misalkan ini tadi setelah membaca jurnal di bidang ini, dari paper yang Anda pelajari ini adalah project base-nya. Ini saya nilai 30%. Karena di 3 pertemuan terakhir mereka berusaha menerapkan. Jadi di sini misalkan jenis rancangan penelitian seperti apa, cara penyajian datanya seperti apa, penggunaan variabel random dalam hal itu seperti apa, jelaskan alasan dan penggunaannya. Jadi seperti yang tadi tapi lebih advance. Kemudian yang di sini ini juga kasus Bapak Ibu sekalian. Jadi kasus itu sesimpel ini. Bapak Ibu mencari kasus kemudian mencoba menerapkan. Ini bahasa Inggris karena kami disyaratkan untuk akreditasi internasional, kami terakreditasi ASIIN, satu soal harus bahasa Inggris. Bisa ujian. Ini bobotnya 30% ya Bapak Ibu. Yang tadi, yang kasus tadi 70%. Kemudian ini ada kasus, kemudian ditanyakan probabilitasnya berapa, 70 ini paling tidak ada 70 orang penghasilannya $2.500. Itu bagaimana? Jadi ini adalah berarti ini case semua, betul. Ini ujian akhirnya yang tadi kognitifnya menjadi 0 karena di sini adalah hasil project base dan satunya adalah case base. Jadi kalau kita laporkan di PD Dikti ini menjadi 100% ini case base sama project base. Begitu untuk mata kuliah saya ini. Baik, itu contohnya. Saya mungkin biar selingan tidak terlalu lama, saya kembalikan ke Bu Hismi untuk tanya jawab apapun pertanyaan lebih lanjut. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, saya kembalikan. Suaranya belum terdengar Ibu. Headset-nya mungkin. Oh iya. Oke, terima kasih Pak. Mohon maaf Pak. Jadi tadi sudah dipaparkan Pak, materinya sangat menarik sekali apa yang terkait case method yang Pak dan project based ini. Saya tuh kayak apa ya Pak ya?
jantungan gitu sedikit melihat apa namanya perangkat pendukungnya itu mantap sekali gitu Pak. Langsung down ketika teringat dengan apa yang kita punya di sini, rasanya kayak bisa nggak ya tercapai diikuti apa yang sudah dibuat oleh Pak Irwan gitu ya Pak ya. Tapi mudah-mudahan kita harus bisa ya Pak. Ini mudah. Oke, langsung saja Pak, karena kita memang waktu sudah sedikit terbatas ya Pak ya. Nah, di sini ada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Kalau mau bertanya, raise hand. Sudah ada ini Pak Abdul Mujib. Kepada Bapak kami persilakan Pak. Sebelumnya terima kasih Pak Iwan atas materinya ya Pak ya. Oke. Oke, baik. Silakan, Pak. Bisa didengar Pak Irwan suara Ya, saya? cukup jelas. Pak Ya. Abdul Mujid, terima kasih. Ya Pak, selamat datang kembali Pak. Tahun lalu kami yang mengundang dari ISS Pak, Institut Support System Pak, tentang kurikulum. Oh, iya. Sepertinya makanya Ya. kok pernah ke waktu ya. Iya, tahun Iya, lalu iya, tapi iya. kami dari support sistemnya Prof. Pak Irwan. Oh, iya. Ya, tentang pengembangan kurikulumnya. Ini lanjutannya Pak. Memang kita sudah Iya. masuk ke prodi ini Pak. Iya. Ya, tentang implementasi untuk case method sama project based learning gitu ya. Ya, ya menarik sekali Pak. Memang kami masih sangat-sangat susah sekali menurut kami. Bukan susah, artinya kami belum mengimplementasikan ini gitu ya Pak untuk di level prodi itu untuk case method, atau mungkin kita sudah menerapkannya tapi belum terstruktur Pak begitu ya untuk pola dan sebagainya. Saya tadi tertarik tentang pelaporan ke Dikti ya Pak ya, bahwa untuk IKU ya itu kan dilaporkan. Tadi nampaknya kan untuk setiap mata kuliah itu yang diminta nampaknya memang harus ada case method dan juga project based itu ya Pak ya. Pertanyaannya, apakah memang di setiap mata kuliah itu harus ada mengimplementasikan itu Pak? Dua model pembelajaran itu di setiap mata kuliah apakah harus ada begitu? Mengkombinasikan itu. Apakah kalau satu saja, misalkan di mata kuliah A, saya mengimplementasikan case method saja, dengan juga ada kombinasi yang lain, tapi nggak project, apakah itu juga boleh atau bagaimana? Itu yang pertama, Pak. Kemudian terkait dengan IKU, apakah seluruh mata kuliah di prodi itu memang wajib mengimplementasikan case method sama PJBL, Pak? Begitu. Atau kalau dari kemampuan mungkin ada target dari prodi begitu, Pak. Tahun ini mungkin berapa mata kuliah dulu, atau seperti apa regulasi seharusnya? Itu Pak. Ya tadi sangat menarik Pak idenya tadi tentang statistik ya Pak ya, statistika dasar. Sebenarnya waktu di di masa COVID itu Pak, saya mirip sih Pak dengan yang Bapak lakukan, tapi saya tidak ada mencari rujukan apakah itu flip classroom atau apa begitu. Saya membuat PPT, kemudian saya jelaskan, kemudian saya videokan pakai YouTube, kemudian saya share. Tapi saya menggunakan, ya kebetulan LMS kami belum optimal. Kita sudah ada LMS Pak, tapi belum sampai detail, sampai ke evaluasi detail seperti tadi gitu. Namun saya menggunakan aplikasi gratis Pak, ada banyak juga di media sosial ya yang diberikan. Waktu itu saya pakai aplikasi psikologi, itu juga sangat-sangat detail Pak. Di sana juga interaksinya sangat jelas, setiap tugas bisa kita komen, kita kasih nilai begitu juga. Penilaiannya, evaluasinya juga detail, seperti tadi ada rangkumannya, ada absensi dan sebagainya. Itu saya lakukan Pak memang begitu ya. Namun memang beratnya itu akses untuk yang kegiatan asinkronusnya Pak. Asinkronus itu saya bisa sampai jam 10 malam itu mendiskusi dengan mahasiswa untuk satu mata kuliah yang jadwalnya di pagi hari hanya 2,5 jam. Untuk merespon tugas aksi mahasiswa itu sampai jam 10 itu masih ada aja aksi. Memang walaupun agak sedikit santai ya. Tapi memang beratnya di situ. Jadi diskusi itu sampai malam begitu kadang-kadang untuk satu mata kuliah karena full kita online gitu ya Pak ya. Iya. Tapi memang dari inspirasi Bapak tadi saya sangat-sangat terinspirasi, mungkin lebih terstruktur lagi ke depannya untuk teknis, terutama nanti untuk mengkombinasi dengan case method sama project gitu Pak. Ada kebetulan tahun ini semester ini Pak, saya mengampu mata kuliah matematika Pak. Kami memang saya basicnya pendidikan matematik, tapi kalau untuk matematika juga kami ada juga mengampu beberapa mata kuliah begitu Pak. Kalkulus 2 Pak, atau kalkulus lanjut lah begitu.
saya ingin mencoba itu juga sebenarnya. Cuman kadang-kadang untuk ke case method atau ke project itu saya masih belum tergambarkan gitu ya, seperti apa ya project yang harus saya berikan ke anak-anak begitu. Saya juga sudah lakukan riset Pak, mencari-cari jurnal-jurnal yang mengkaji tentang kalkulusnya begitu. Tapi kan levelnya kalau udah jurnal tinggi sekali implementasi kalkulus untuk ke sana gitu. Apalagi mahasiswa kami backgroundnya kan rata-rata memang masih lemah Pak, jadi perlu persiapannya lebih matang gitu. Nah, mungkin Bapak bisa memberikan saran ke kami apa sih ide yang bisa kami ajarkan untuk ke kalkulus itu mungkin ya. Kemudian juga ada statmat misalkan Pak, itu juga seperti itu juga agak berat gitu untuk ke project gitu ya. Apa memang harus project gitu ya kalau memang karena tadi Bapak juga kita tidak menguasai konteksnya atau project itu juga atau modelnya malah menjadikan nggak optimal pembelajaran itu gitu. Nah itu juga. Tapi kalau dikembalikan ke tuntutan ya harusnya memang sudah mengarah ke sana sih sebenarnya untuk peningkatan mutu kita gitu. Itu Pak mungkin nanti berkembang izin kalau memang nanti ada dikasih kesempatan bertanya kembali. Terima kasih Pak Irwan. Oke, terima kasih Pak Abdul Majid. Izin saya share kaitannya dengan IKU 2. Jadi memang sebentar saya zoom dulu ini biar kelihatan ya. Menurut IKU 7, jadi yang dihitung adalah kalau rumusnya ya, di level universitas kita harus menghitung jumlah mata kuliah yang menggunakan case method ataupun TIS dibagi total seluruh jumlah mata kuliah. Di tempat kami ditarget 50%, Pak. Artinya tidak harus seluruh mata kuliah menggunakan project based ataupun case method. Terutama sebenarnya mata kuliah dasar, Pak. Ataupun mata kuliah yang teorinya dalam matematika statistik, pengantar analisis real, variabel kompleks yang sebenarnya isinya muatannya adalah teoritisnya dalam. Dan untuk menerapkan itu sangat jauh, itu tidak perlu, Pak. Di tempat kami yang diwajibkan itu yang matematika terapan atau yang sebenarnya semester 5 ke atas yang yang cukup advance. Jadi misalkan penerapannya persamaan diferensial, sistem persamaan diferensial parsial untuk laju virus kayak gitu. Itu kan baru semester 5 ke atas. 5 ke atas. Jadi secara prinsip tidak seluruh mata kuliah. Hanya kalau di tempat kami 50%. 50% dari seluruh mata kuliah. Jadi tidak banyak, Pak. Jadi kalau di matematika ya berarti 50% mudah lah. Dan itu dari total mata kuliah, Pak. Untuk satu mata kuliah, untuk satu mata kuliah tidak harus seluruhnya case based sama project based. Cukup juga 50%. Di sini kan 50% bobot nilai ya Bapak Ibu sekalian teman-teman. Jadi artinya walaupun nanti angkanya sama tapi ini berbeda interpretasi. Satunya mata kuliah saya tidak harus seluruhnya kasus. Kayak tadi yang saya gambarkan di teori, saya menerangkan teori, tapi saya menggunakan flip supaya saya bisa menghemat waktu, supaya nanti di tiga pertemuan terakhir saya bisa diskusi, banyak kasus, dan kemudian itu. Jadi sebenarnya flip learning tadi untuk membantu saya mencapai, tetapi saya tetap memberikan teori, saya ada 14 pertemuan ya. 14 pertemuan itu kan 7 minggu sebelum UTS, 7 minggu setelah UTS ya. 7 minggu sebelum UTS itu 3 pertemuan di akhir itu membahas project, Pak. Tadi yang soal ujiannya saya tunjukkan tadi. Soal ujian nanti bisa saya bagikan juga sebagai contoh ujian project case based ataupun seperti apa. Nah, intinya sebenarnya Bapak Ibu sekalian, jadi kuisnya kan kuis kognitif. Kuis kognitif itu ya tetap ada. Itu harus tetap ada, tidak harus seluruhnya project based case based. Cukup 50%. Dan satu lagi tidak seluruh mata kuliah. Kalaupun mata kuliah saya tidak dibebani, saya 100% nggak bisa ya, sudah nggak apa-apa. Tetapi prodi mengusahakan 50%. Jadi mata kuliah di prodi ya, seluruh semester 50% itu ya separuhnya saja, itu yang di case based sama project based. Kira-kira itu tadi yang pertanyaan pertama, Pak. Dan pertama dan kedua ya, Pak ya. Jadi tidak seluruh mata kuliah. Untuk inputnya seperti ini, Bapak Ibu, Pak. Jadi
Kan di PD Dikti ini, di laporan di PD Ya. Dikti itu seperti ini, mata kuliah SKS-nya. Dan sekarang dipisah menjadi basis evaluasi dan komponen evaluasi. Basis evaluasinya ada 3, aktivitas partisipatif, hasil proyek, sama kognitif. Yang harus hati-hati Bapak Ibu sekalian, ujian tengah semester dan ujian akhir sekarang dimasukkan ke kognitif. Jadi kalau kita lihat, kalau saya masukkan seperti ini, nanti ini tidak dihitung mata kuliah saya. Karena tengah semester 30, ini 30. Nah, ini sisanya tuh hanya 10% ini. Yang 1-2 itu yang dihitung. 1-2 ini hanya yang Mencapai dihitung. 50 ya Pak ya. Nah, ini nggak dihitung IKU. Nggak dihitung IKU. Nggak masalah kalau mata kuliahnya tidak dibebankan. Nggak masalah. Tetapi kalau misalkan tadi, nanti saya bagikan soal ujiannya, tadi contohnya yang tadi saya tunjukkan. Kalau itu adalah kasus, ini sebagian ini bisa dinolkan. Bahkan di tempat kami ada kebijakan, ujian tengah semester tuh 0 di sini nggak apa-apa, kognitifnya nggak ada. Tapi itu adalah kasus, di sini boleh 30. Seperti itu Pak. Jadi memindahkan ini. Jadi tidak harus ada kognitif di sini. Seperti itu Pak kaitannya. Nah, kemudian kalau kaitannya dengan flip learning, sebenarnya itu tidak untuk mata kuliah dasar saya juga menerapkan Pak. Saya juga mengajar matematika itu, ekonomi. Saya tunjukkan saja ini ekonomi kan mereka belajar kalkulus juga sampai integral sekarang. Ya. Sudah sampai beberapa pertemuan tuh sudah langsung integral. Nah, ini saya gimana supaya menarik, sebentar saya carikan contohnya. Tadi saya baru ngajar di matematika ekonomi fakultas. Nah, ini saya tunjukkan saja. Saya tetap gunakan flip learning, materinya saya bagikan. Setelah itu mereka mengerjakan kasus-kasus, Pak. Dan mereka mengerjakannya di kelompok kolaboratif. Dan mereka mengerjakan ini saya syaratkan mereka foto ya. Misalkan ini ada contoh, ini adalah keseimbangan pasar. Jadi ini sistem persamaan linear, tapi kemudian mereka harus menyelesaikan dari, saya berikan soalnya bentuknya soal cerita, Pak. Jadi kemudian mereka menyelesaikan di dalamnya seperti ini. Jadi saya tidak contohnya, ini mungkin contohnya langsung di website aja. Saya menggunakan LMS ini karena kebetulan kantor kami yang mengembangkan ini, Pak. Jadi harus pakai juga matematika ekonomi. Saya tunjukkan matematika ekonomi yang kelas saya. Nah, ini juga saya berikan termasuk video-videonya juga sudah ada, Pak. Video ini saya terangkan, kemudian langsung latihan soal seperti ini. Fungsi permintaan, ini adalah kasus sebenarnya, supply demand dan seperti ini. Kemudian tentukan tingkat ketimbangan, gambarkan grafik. Ini masuk ke kasus karena ini contoh soal cerita itu gampangannya seperti itu Pak. Jadi untuk sampai ke sini, Bapak Ibu harus menerangkan teorinya. Ini setengah jam ini terkait dengan integral, misalkan ini diterangkan di video tadi Pak. Memang betul butuh waktu lama Pak. Satu video 30 menit itu nyiapinnya bisa 2 hari ya Pak ya. Kalau Iya betul saya Pak. dulu Seharian Pak ngalamin. untuk nyiapin bahan. Ya, belum sama rekaman dan uploadnya ya Pak ya. Betul. Memang butuh waktu, tetapi itu bisa saya reuse. Kalau itu mata kuliahnya, itu 2 tahun yang lalu saya bikin, masih saya gunakan. Tahun kemarin saya gunakan, sekarang saya gunakan, dan untuk multiple kelas. Tidak hanya kelas di matematika, di ekonomi saya juga pakai, di pertanian juga saya pakai, biologi, saya multifakultas, kebetulan ya, fakultas lain butuh statistika dan matematika ya, jadi saya senang ngajar yang di fakultas lain. Kira-kira seperti itu Pak Abdul Mujid. Jadi memang butuh kreativitas dosen dan tidak harus memang butuh LMS kayak tadi materinya dibagikan kemudian di kelas langsung aja nulis pertanyaannya di papan tulis. Nanti kan bisa Ya. juga Bisa Pak, betul. Yang penting kan metodenya case method atau project ya Pak ya, tidak mesti harus pakai LMS. Betul. Iya. Oke Pak, terima kasih banyak. Iya. Sama-sama Pak Abdul Mujid. Monggo Bu Ismi silakan.
Oke, terima kasih Pak Abdul Mujib atas pertanyaannya. Sudah terjawab dengan baik ya Pak ya oleh Pak Irwan. Mudah-mudahan kita semua bisa mengimplementasikan case itu di dalam uh, pembelajaran kita sehari-hari nantinya. Nah, ini masih ada pertanyaan oleh Pak Hidayat kepada Pak Muhammad. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Hidayat, selamat sore. Terima kasih Bu Ismi, saya langsung bertanya sama Pak Irwan ya Pak ya. Menarik sekali apa yang telah disampaikan narasumber kita, banyak inspirasi yang bisa kita contoh di dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang ada di tempat Pak Irwan, dan ini kayaknya kita layak contoh ini ya Pak. Nah, yang menjadi pertanyaan saya Pak, tadi saya sudah tanyakan juga ke sesi sebelumnya, sintaks pembelajaran case method ini kira-kira bagaimana Pak? Dan tadi kita sudah nampak contoh-contoh yang sudah disampaikan dari medianya, bahan ajarnya, dan penilaiannya. Itu aja barangkali yang ingin kami tanyakan tentang sintaks pembelajaran dengan case method ini, Pak. Terima kasih ini Pak. Baik, terima kasih Pak Hidayat. Ini saya izin menjawab langsung dari slide-nya yang tadi juga sudah saya bagikan. Jadi urutannya ya Pak, berarti kita anggap saja sebagai urutannya. Jadi kalau menurut buku panduan seperti ini Pak, jadi ada yang berperan sebagai protagonis, sebagai antagonis. Tapi kan ini untuk soshum Pak. Di buku panduan itu ada yang di sini Pak. Jadi yang ada di panduan IKU yang disebut sebagai case method. Tetapi kalau yang untuk pembelajarannya, jadi untuk secara umum, untuk matematika ya, yang ini, yang di slide ini Pak. Jadi dosen menyiapkan dulu nih, capaian pembelajarannya apa. Capaian pembelajaran mata kuliah ini apa. Kemudian setelah itu mencari kasusnya. Kasusnya itu harus bisa diselesaikan, ini menentukan prosedurnya, apakah tadi diskusi kelompok, kerja kelompok. Ini kalau mau dikasih kasus, berarti kan mereka harus paham dulu teorinya, Pak. Paham dulu teorinya. Berarti ini harus saya berikan di kuliah sebelumnya, atau saya berikan dalam bentuk video tadi. Ditonton 2-3 hari sebelumnya. Jadi kasus itu baru bisa diselesaikan kalau mahasiswa sudah paham teorinya. Nah, ini yang sebenarnya kasus pertama ini CPMK-nya harus ditentukan. Setelah itu prosedurnya, langkah-langkahnya. Kemudian bagaimana ini mahasiswa bisa aktif. Setelah itu ada diskusi kelompok, mahasiswa saya biarkan diskusi kelompok, kemudian baru bertanya. Jadi contohnya tadi Pak, yang saya sampaikan, ini sintaknya, saya tentukan materi ini, tidak harus seluruh materi Pak. Untuk suatu pertemuan, saya tadi terapkan kasus itu setelah pertemuan ketiga. Jadi pertemuan keempat saya baru bisa terapkan karena teorinya sudah cukup, kemudian saya langsung berikan masalah nyata. Masalah nyata tanda petik ya. Masalah nyata tanda petik itu masalah yang nyata tetapi mungkin dari buku yang ada banyak studi kasusnya. Setelah itu saya berikan soal, mereka sudah ada prior knowledge, sudah ada pengetahuan sebelumnya, sehingga ini tadi kalau ini kita lihat memang tantangannya tuh mahasiswa harus punya pengetahuan sebelumnya ya, mahasiswa bisa mengintegrasikan prior knowledge-nya. Sini yang penting. Jadi kalau mahasiswa sudah tahu teorinya, nanti di kelas tinggal diskusi kasus, belajar kasusnya. Setelah itu kemudian baru menerapkan, Pak. Jadi biasanya ini langkah-langkahnya dari sini tadi saya tidak sebutkan secara detail, tapi ada di slide ini, Pak. Jadi dimulai dari dosen menentukan capaian pembelajaran, masalahnya ditentukan, kemudian bagaimana nanti interaksi kelompok, seperti yang tadi saya contohkan,
Saya merancang, ini videonya sudah saya berikan, kemudian langsung saya berikan kasus, saya bagi kelompok. Setelah saya bagi kelompok, mereka untuk ada interaksi antar kelompok, saya memberikan. Silahkan ajukan pertanyaan paling sulit dari materi yang Anda pelajari ataupun dari masalah ini. Kemudian muncul 10 pertanyaan kalau ada 10 kelompok. Kemudian interaksi berikutnya adalah saya merancang masing-masing kelompok berinteraksi dan berdiskusi. Coba kelompok mana yang bisa menjawab kelompok pertanyaan dari kelompok yang lain. Kemudian ada interaksi, setelah itu di akhir dosen baru merangkum dan menyimpulkan hasil diskusi tadi. Kira-kira seperti itu, Pak. Jadi untuk kasus ada peran dosen dan yang masih merancang, mahasiswa yang melaksanakan tapi harus tahu teorinya dulu, kemudian dosen ditutup dengan merangkum, memberikan catatan dari hasil pembahasan itu. Semoga sedikit memberikan gambaran, Pak Hidayat. Ya, terima kasih Pak, cukup jelas. Mudah-mudahan kami bisa implementasikan di Prodi Pendidikan Matematika UMN, Pak. Ye, semoga Pak. Ye. Ye. Silakan Bu Ilmi kalau masih ada lagi. Oke, Bapak Ibu yang lainnya bagaimana Pak? Apakah ada pertanyaan? Bapak Ibu, silakan untuk raise hand jika ada yang ingin bertanya. Tidak ada. Nah, jadi saya sedikit ini apa ya bertanya atau apa ini namanya. Nah, jadi intinya untuk kita ketika ingin mengimplementasikan case method ini tadi, berarti kita harus memang jeli ya Pak ya dalam memilih materi dan memilih mata kuliah yang paling tepat untuk kita implementasikan terhadap case method tadi atau BJBL-nya, gitu ya Pak ya. Dan kemudian ini mungkin bisa dikatakan ketika kita sudah menerapkan kurikulum PKM mungkin ya Pak ya. Karena kalau misalnya kita sudah menerapkan kurikulum PKM, secara otomatis kita harus mengejar IKU tadi ya Pak ya. Ya, betul. Salah satu contoh IKU tadi adalah yang IKU 7, di mana kita menggunakan atau menerapkan case method atau PJBL itu sendiri dalam pembelajaran. Jadi memang kita harus memikirkan betul kira-kira materi yang paling tepat yang akan kita gunakan dengan case method tadi, ya Pak ya, untuk kreativitas tinggi dan supaya dia lebih berhubungan dengan teknologi, maka kita bisa memanfaatkan aplikasi gitu ya Pak ya, atau LMS. Mudah-mudahan untuk kita yang ada di Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah ini, kita mendoakan semoga LMS kita bisa seperti apa yang ada di UGM. Jadi bisa memfasilitasi kita dalam penerapan kurikulum MBKM itu sendiri. Itu ya Pak ya. Iya. Dan saya tangkap juga Pak, kalau berarti ada kesamaan dengan problem based learning mungkin ya Pak, pembelajaran berbasis masalah. Tapi ini adalah kasus ya Pak ya. Ya, mungkin terima kasih Pak. Boleh ditambahkan lagi Pak, mungkin ada yang salah mungkin dari apa yang saya simpulkan begitu ya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Ilmi. Sebentar mungkin ada yang ingin saya sampaikan ke Bapak sekalian. Jadi yang saya sampaikan ini berdasarkan dari sharing pengalaman saja Bapak Ibu sekalian. Saya juga mohon maaf kalau ada yang mungkin kurang tepat atau kurang berkenan. Tetapi secara intinya tadi case base itu adalah satu pertemuan. Kalau project base bisa 3 atau lebih dari 4 pertemuan di beberapa mata kuliah saya. Asalkan teorinya kita cepatkan, dan itu bentuknya video jadi mereka bisa nonton lagi. 2-3 pertemuan di akhir itu bisa project. Project itu tidak selesai satu pertemuan. Seperti yang tadi paper
paper ini saya butuh 3 pertemuan Ibu, 2 minimal 2. Jadi yang pertama, saya memberikan interaksi, silakan pilih paper, kemudian saya minta masing-masing mahasiswa ini paper ya. Contohnya yang satu lagi sebentar, ini yang kayak geografi. Yang saya minta mereka ini paper ini mereka posting lebih dari 1 sebentar, yang mana ya? Jurnal geografi tugas 2. Nah, ini tugas 2. Nah, ini PPT-nya itu kadang saya beri masukan supaya nanti dipilih yang terbaik. Jadi di sini interaksinya mereka selain mengembangkan paper, ini butuh saya beri masukan. Oh, ini paper ini nggak tepat. Oh, ini paper ini terlalu sulit. Kamu nanti kesulitan. Jadi jadi case kalau project kayak gini ini butuh 2-3 pertemuan Ibu. Jadi memang tidak hanya sekali pertemuan karena teorinya dianggap sudah. Biasanya project base itu setelah UTS. Karena bisa ngebut teori di awal UTS. Kemudian setelah UTS kita review materinya sudah selesai, kemudian kita berikan project. Projectnya itu bisa kasus nyata. Seperti kalau di matematika terapan, berarti contohnya mereka benar-benar menghitung kendaraan yang lewat di perempatan. Di situ ada teori antrian. Nah, ini kita menerapkan teori di sana, mereka menghitung dan segala macamnya. Setelah itu menganalisisnya kita bantu. Jadi kira-kira seperti itu Ibu Bapak sekalian. Jadi memang tidak semua mata kuliah bisa. Cukup tergantung dari target universitas. Jadi mungkin targetnya adalah di IKU, Bu. Mungkin tidak harus MPKM juga bisa. Intinya tidak harus MPKM dulu, tetapi tinggal paradigma kita bahwa mahasiswa itu bisa nyari ilmu tidak hanya dari dosen kok, dari ilmu pengetahuan yang lain. Tinggal kita mempercepat proses itu. Kira-kira seperti itu Bu Hilmi, Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang masih belum berkenan. Kalau nanti ada hal yang ingin kami bantu lagi, kami dengan senang hati akan bantu. Saya kembalikan ke Bu Hilmi. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Irwan. Mohon maaf Pak, sedikit lagi mumpung masih ada waktu kita beberapa menit lagi. Kira-kira bisa nggak Pak RPS dari mata kuliah yang Bapak ambil sendiri yang memuat case method tadi atau PJBL tadi? Bisa jadi pedoman ya Pak ya. Saya berikan beberapa contoh soal ujian ya. Oke. Rencana pembelajarannya. Oh, RPS-nya. Oh, baik. Bentar, RPS-nya. Baik, RPS-nya saya bukakan dulu sebentar ya. RPS yang tadi sebenarnya sudah ada, cuman di slide saya tunjukkan ya. Tadi saya skip. Tadi. Jadi ini untuk secara singkat RPS-nya yang berbeda hanya di sini. Nah, yang lain RPS seperti biasa. Cuman yang berbeda kalau untuk case base sama project base di RPS-nya itu perlu didetailkan di metode penilaian. Metode penilaian kita pisahkan antara partisipatif, hasil project sama kognitif. Jadi contohnya seperti ini. Ini partisipatif, ini hasil project, dan ini kognitif. Misalkan apa ini partisipatif? Berupa pengembangan Wikipedia semacam itu. Presentasi kelompok, kemudian ini portofolio. Mereka bikin hasil praktikum, kemudian portofolio itu adalah partisipatif. Kerja kelompok, presentasi kelompok itu adalah partisipatif. Tinggal kita lihat prosentasenya berapa. Di sini 10 tambah 10 adalah 20%. Kemudian selanjutnya untuk hasil project itu contohnya mereka ada peer assessment, ada tugas akhir. Ini di sini 30%.
Jadi mereka harus presentasi tugas akhirnya. Dan kemudian kenapa kok ada peer assessment? Karena ini pengerjaan proyek kita nggak mau ada mahasiswa yang hanya numpang nama. Jadi di sini di peer assessment, kita minta mereka melakukan ranking. Misalkan anggotanya ada 5, saya minta mahasiswa 1, tolong ranking ya nomor mahasiswa 1, coba nilai 4 temanmu lainnya diberi nomor 1, 2, 3, 4. Kalau 1 saya berikan nilai 100. Kalau 2 saya berikan nilai 95. Kalau nomor 3 saya berikan nilai 90, nomor 4 85. Jadi saya kadang minta seperti itu. Kemudian nanti kita akan melihat sebenarnya siapa yang paling tinggi nanti akan mendapatkan bobot nilai 100%. Misalkan nilai proyek ini adalah 90 dan dia dibobot 30% di sini, tetapi di sini masih ada pembobotan peer assessment. Jadi kalau seorang itu kontribusinya hanya 70%, maka 70% dari 90 adalah nilai di sini. Jadi nilai 90 itu tidak seluruhnya milik anggota kelompok otomatis. Di sini ada peer assessment. Nah, ini untuk menilai masing-masingnya 70% kali 90 dan ini dibobot 10%. Kira-kira seperti itu Bu, RPS-nya. Ini sudah ada di slide di halaman 36. Saya memberikan slide-nya bentuk itu ya. Jadi ini yang perlu RPS-nya itu yang berbeda hanya di metode penilaian. Kemudian di sini ada mapping ya, mapping CPMK-nya ya. Itu karena kami OBE harus seperti ini. Semoga tidak nambah rumit ya Ibu. Nambah. Wah ini susah, ini tinggal ngubah format kok. Jadi ngubah format penilaian. Tempat kami seperti ini dulu, saya tunjukkan dulu. Mumpung masih ada waktu 8 menit ya. Saya tunjukkan matematika FMIPA UGM, saya tunjukkan dulu. Mungkin ada resistensi itu selalu mengatakan tempat kami beda ya. Sebenarnya semua tempat beda-beda, tinggal bagaimana kita mengadaptasi. Saya punya contoh seperti ini. Apakah sudah terlihat? Ini Department of Mathematics. Belum, Pak. Kemudian saya ke Prodi Matematika. Saya tunjukkan kurikulumnya ya. Aslinya tempat kami itu hanya seperti ini. Modul handbook kayak gini ya. Hanya gini, Pak. Hanya final exam, mid exam, class activities kayak gini. Ini kan 20-30%. Ini kan nggak kelihatan ya sebenarnya apa case based sama projectnya class activities. Final examnya seperti apa. Nih. Makanya kemudian kami ngubah hanya di bagian ini. Di bagian ini tadi saya detailkan dengan yang ada di slide halaman itu ya. 17 ini. Mengubah bagian metode penilaian diubah menjadi kelas partisipatif. Ini baru saja Ibu. Kami baru mengubah format RPS itu baru saja. Baru kira-kira belum ada 3 bulan yang lalu. Kami ngubah supaya ini kelihatan case base sama project base. Seperti itu Bu Ismi. Jadi memang perlu kebijakan bersama. Oh ini kita ubah aja supaya kelihatan begitu. Oke Pak, sepertinya masih ada yang present ya Pak, kita respon ya Pak ya. Boleh ya Pak? Silakan, masih ada waktu 5 menit. Monggo. Silakan Pak Hidayat lagi. Iya, silakan Pak. Menarik sekali nih Pak, telah ditunjukkan RPS tentang apa namanya penilaian tadi Pak ya. Saya menangkap di sini bahwa penilaian untuk setiap mata kuliah berbeda-beda metodenya Pak ya. Iya, betul. Oh ya. Tapi penetapan metode penilaian itu kan berdasarkan regulasi yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi ya Pak ya. Betul Pak. Iya Pak. Itu aja Pak. Jadi bisa kita tindak lanjuti Pak. Terima kasih Oke, Pak Irwan. terima kasih Pak Hidayat. Saya mungkin tunjukkan dulu supaya agak jelas ya. Sebenarnya ini
Jadi kalau menurut Permendikbud, sebenarnya yang ditetapkan di universitas itu turunan dari Permendikbud kan, Pak. Permendikbud yang ada di sini nomor 3 tahun 2020, memang bentuk pembelajarannya adalah ini, metode pembelajarannya adalah ini, nah, metode assessment ada di sini, Pak. Metode assessment itu ada dalam penyusunan RPS kan ada di sini ya, pengalaman belajar. Jadi kalau tadi kita lihat sebenarnya dalam SNDikti tadi yang kolaboratif dan segala macam itu adalah pengalaman dan bentuk metode pembelajaran saja, Bapak. Karena kan ada di sini metode pembelajaran yang di pasal 14 ayat 3, bahwa di sini ada studi kasus dan ada pembelajaran berbasis proyek. Dan ini harus tercermin di RPS-nya. Sini. Kira-kira seperti itu, Pak. Jadi untuk metode penilaiannya kan memang harus ada kriteria, teknik, dan bobot, itu tergantung dari prodi masing-masing. Tetapi metodenya tadi bermacam-macam, salah satunya adalah studi kasus dan pembelajaran berbasis kelompok, itu sudah ada dalam peraturan perundang-undangan, sehingga memang harus diikuti oleh seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Tinggal penilaiannya tadi memang benar, ini setiap mata kuliah berbeda-beda. Saya berikan contoh satu lagi di chat, yang lengkap termasuk juga RPKPM-nya, pertemuan mingguannya, nanti supaya ada gambaran ya, supaya nanti lebih tergambar utuh. Tadi kan saya hanya sekilas saja. Monggo Bu Ismi, saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Irwan dan Pak Hidayat, Pak Mujid yang sudah bertanya. Dan saya pribadi Pak dan teman-teman yang lainnya juga sangat-sangat ini apa ya, informasi dan materi yang Bapak sampaikan itu sangat bermanfaat sekali untuk kita demi ke pengembangan mungkin pengetahuan, kompetensi dan dosen-dosen di UMN Al-Wasliyah, termasuk khususnya untuk prodi pendidikan matematika. Begitu Pak. Saya bertanya dulu Pak kepada panitia, bagaimana masalah waktu kita? Karena materi sudah selesai ya Pak ya? Sudah. Iya, saya masih dulu ya Pak ya. Nah, sudah selesai kan Pak? Iya. Sudah. Baiklah Pak Irwan, Sudah. saya sangat berkesan, begitu juga dengan teman-teman yang lain atas paparan materi yang sudah Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa implementasikan nanti untuk di prodi kita khususnya apa ya Pak ya, kata-kata lain yang bisa saya sampaikan, begitu juga dengan teman-teman. Terima kasih banyak Pak informasinya, sudah berkenan meluangkan waktu di sore hari untuk memaparkan materi, kemudian banyak tadi materi juga dalam bentuk BPT yang sudah di-share ke kita Pak. Terima kasih banyak. Mohon maaf Pak jika kami ada kekurangan dan teman-teman yang lainnya yang berkurang berkenan di hati Bapak. Mohon maaf yang sebesar-besarnya Pak. Ya. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak. Oke, jadi Bapak Ibu yang lainnya kita bisa aktifkan terlebih dahulu kameranya biar kita bisa berfoto bersama dengan Pak Irwan. Mohon izin Bapak Ibu. Pak Abdul Mujib, boleh? Kita mau berfoto bersama sebentar Pak Mujib. Iya, Bu Des, Bapak Ibu yang lainnya. Oke. Mungkin hanya ini yang bisa mengaktifkan kamera ya. Oh, masih ada lagi. Mohon bersabar ya Pak ya. Ibu Des, boleh? Bapak Ibu yang lain? Oke. Oke. Iya, kita tunggu. Kok hijau itu Bu? Bisa. Oke, senyum manisnya mana Bapak Ibu? Boleh join berdua juga nggak apa-apa. Yang penting kita muncul. Udah lama ini ngasih jempol ini. Sabar ya Pak ya. Oke, senyum manis dan senyum tampannya mana Bapak Ibu? Kan gitu keren ya. 2 jempol. Oke. 2 jempol, saya nggak bisa pakai jempol Pak. Saya muslim soal.
Oke, senyuman di 1, 2, 3, keep smile. Terima kasih Pak. Mohon maaf ya Pak ya yang sedalam-dalamnya. Terima kasih Pak Irwan, ilmunya luar Terima biasa. kasih Bapak sekalian. Terima Mohon kasih, Pak izin. Irwan. Semoga bermanfaat. Terima kasih Pak Amin. Sore. Terima kasih Pak Salam Irwan. buat kita semua. Matur nuwun. Oke, terima kasih Pak. Bapak Ibu yang lainnya nanti kita kembali lagi ya di jam 19. Di jadwal jam 19.00 mungkin 19.30 kali ya Bu Dani ya. Iya, 19.30. Sebelum Isa kita sudah mulai lagi acara kita. Oke Bapak Ibu, saya mohon pamit beserta dengan teman-teman, bisa dinonaktifkan dulu kameranya. Oke, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.